Dari Spanyol menuju kasta tertinggi podium pertama kalinya di tahun 2023 untuk Ferrari. Akhirnya Forza Ferrari. Selamat malam guys. Kalian lihat ini 3 topi sudah mentereng dari sebelah kiri, sebelah kanan. Walaupun nomornya nomor 5. Tapi ini adalah teammate terakhirnya Charles Leclerc ya sebelum diganti jadi Carlos ya. So welcome back to Turning Point. Hari ini temanya gue start dari huruf D. Jadi gue mengatakan dari Spanyol sampai podium pertama Ferrari tahun ini. Back with Mike Denaldi, Noval Helma, Ilham Shak, dan juga Dims. Gue gak tahu berapa banyak yang tifosi. Ada satu yang baru keluar dari gue. Ada satu yang sudah lama rungkat satu season. Tapi akhirnya, well, it is back with Forza Ferrari. Ya, Mike. walaupun gimana ya walaupun menangnya cuma sekali ya kayaknya abis ini Red Bull lagi sih sampai Abu Dhabi. Yang penting ada kemenangan tim ya kayak tahun lalu lah. Tahun lalu Mercedes gitu kan di Brazil. Tahun ini Ferrari di Singapura. Jadi not bad juga dan ya kita akan bahas satu-satu Singapura Grand Prix kemarin yang sangat-sangat seru ya. The best race this season. Berarti bener kata Toto ya, nggak ada Red Bull F1 tuh bakal seru banget dan bener banget. Seru gitu. banget. Dan hari ini seperti biasa teman-teman, ada Regi, cuma Regi kayaknya jadi suara aja karena dia lagi di luar kota ya Reg ya. Lagi dinas. Koneksinya agak bermasalah. Masuk suaranya masuk. Masuk. Jadi Regi hari ini menggantikan Ilham yang biasanya Ilham suara doang ya. Oke. Baiklah, kalau gitu kita akan bahas Singapura Grand Prix kemarin. Tapi jangan lupa untuk like dulu dan juga komen, subscribe ya, 2000 subscriber target kami di tahun ini. Terima kasih banyak. Langsung aja kita mulai bahas Singapura Grand Prix. Kemarin yang mana? Kemenangan Red Bull atau dominasi Red Bull akhirnya terpatahkan. Setelah 10 kali berturut-turut juga kemenangan Max Verstappen. Yang mana Max Verstappen juga kemenangan atau podium 100% itu akhirnya nggak ada, yang mana hilang ya, yang mana rekor itu kalau nggak salah dipegang sekarang masih sama Michael Schumacher. Jadi Schumacher 2002 ya. Betul. Jadi Max Verstappen udah nggak bisa dapat rekor 100% podium. Tapi 2002 itu berapa race ya? 17 sampai 18 ya? 17 berarti ini race keberapa? Singapura 18 roundnya kan? 16 kayaknya kemarin ya. Oke, berarti belum ya. Memang belum 17 juga anyway, dan juga Imola kan nggak ada juga kemarin. Jadi ya masih belum lah. Kalau misalnya kemarin tinggal udah lebih dari 17 tapi podium semua, mungkin ya kita masih bisa bilang menyamai lah Michael Schumacher gitu kan. Tapi ini belum. Presentasinya sama lah. Betul. Ini sekarang belum sampai 17. Jauh. Jadi hampir mungkin kurang 1 apa kurang 2 ya, nggak jauh sih. Kurang dikit lagi. Tapi ya mungkin kita bahas inilah overall race-nya dulu lah. Mungkin dari Regi dulu lah yang nggak ada suaranya. Silakan Reg. Nggak ada kameranya kok suaranya. Ada kameranya, ada suaranya Pak. Oke, Regi sepertinya sinyalnya hilang lagi nih kayaknya nih. Ya udah Dims dulu. Silakan Dims. Oh, ada. Ada. Gimana, Reg? Balapan kemarin. Berarti bener gua enggak ada suaranya. Balapan kemarin. Oke. Ya, silakan. Gua mau to the point aja sih. Ini bagus buat Ferrari. Gua sangat luar biasa surprise sama Sainz karena memang di Ferrari sebenarnya gua lebih prefer ke Sainz ya dari tahun kemarin sih, dari recording tahun lalu. Gua jagoin Sainz dan sekarang dia proof, benar-benar membuktikan bahwa dia bagus. Gua nyesek sama Alonso yang ketahan sama Perez, udah gitu intinya. Iya, mau gimana lagi guys? Gimana ada Alonso ya? Nggak pernah nggak ada Alonso, komentar gitu nggak pernah nggak ada, selalu disebut. Skor Rek. Gua kasih skor 9 deh, udah to the point gua. Itu gua rasa karena Alonso dari awal sampai akhir gitu. Karena Alonso jelek ya. Kalau Alonso podium 10 ya. Kalau Alonso bagus 10. Alah. Iya. Oke Dims. Jangan tifosi terakhir lah. Nopal dulu lah.
10 sih, 10/10 aku udah dari kemarin bilang sama penontonku udah podcast kecil-kecilan aja ngomong 10/10 banyak yang setuju. Nopal Dan rambutnya kayak anak band zaman dulu anjing. Oke. Beda dikit guys ya. Balapan kemarin itu gila sumpah. Ya Aston itu informasi aja. Kemarin itu Aston satu nggak balapan, satu suspensinya patah di lap 2 guys. Jadi patah karena angin. Jadi patah sendiri dan ya pace-nya juga banyak guys. Alonso dikutuk sama ini komodo yang ditabrak tuh. Oh iya dia nabrak komodo ya? Iya nabrak kadal dia. Bisa jadi. Itu dari datanya aku kan sempat ngeliat datanya itu Alonso wah gila. Kayak berapa ya? Sekitar 1-2 detik lebih lambat dari Sergio Perez, dari Leclerc itu wah emang off pace banget. Sebenarnya di kayak sekitar 10 lap awal masih bisa ngimbangin kan. Terus banyak habis. Terus ya efek suspensi yang patahnya itu akhirnya ngefek. Tapi yang mau aku bahas kayaknya bukan Alonso doang ya. Ini di papan atas juga seru banget. Shout out Lewis Hamilton yang mana aku kan kalau nggak salah sempat dari kemarin jagoin terus ternyata podium. GG Hamilton akhirnya podium walaupun nggak ditemani sama teman satu tim yang mana aku jujur ya harusnya kemarin yang podium Russell. Iya, tapi tetap aja. Walaupun Hamilton podium ya, kenapa nggak ada engineer Mercedes yang nungguin gitu kan? Iya, itu kenapa ya? Nggak ada orang anjir. Iya itu juga itu aneh kali loh. Itu udah 2 kali anjir kasihan banget. Enggak itu kenapa ya kayak gitu ya? Emang penolakan kepada Lewis Hamilton di apa gimana? Aneh banget loh. Gak paham. Anjir. Iya loh. Oke, Ilham sebagai tifosi yang ngaku tifosi tapi nggak pernah bahas Ferrari. Ngakuin makanya bahas sekarang. Aku tifosi tapi di gue. Gue rungkat enggak bahas terus di YouTube. Iyalah. Selalu tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. What a race kalau bisa dibilang ya. Satu yang gue salut adalah dengan package yang tidak kompetitif, gue mau notes dulu ya untuk Max Verstappen. Masih bisa naik ke P5 dan hampir P4 karena Leclerc hampir rungkat. Itu Leclerc udah ternyata sih, ada problem katanya. Problem. Iya. Betul. Makanya soalnya pelan banget anjir. 4 lap hilang 17 detik agak-agak gila. Tapi menurut gue Red Bull cukup berani ketika di safety car mereka nggak pit ya. Mereka tahan 20 laps out hard di mereka nggak safety mereka car mau ngepit ban apa tapi kalaupun ngepit mereka startnya ban hard ya. Medium nggak akan kuat cuy. Iya makanya nggak dapat medium nggak dapat lap. Makanya gitu. Ini yang menurut gue beda antara let's say ya Ferrari di tahun 2002 sama Red Bull di balapan ini. Yang bisa gue bilang adalah Red Bull dengan package yang jelek pun timnya masih bisa nge-squeeze everything, the best of the rest dari yang lain. Sedangkan kalau Ferrari udah rungkat itu pasti rungkat buat. Yang menurut gue yang masih bisa disolotin dari Red Bull. Tapi banyak juga poin-poin bagus di balapannya. Kita lihat ada ya Ferrari 1 dan 4. Leclerc mungkin ada sedikit problem tapi Carlos mastermind banget sama Lando. Free DRS for you Lando. On purpose. Sebenarnya agak risky ya. Kalau misalnya Lando itu maju sebenarnya agak risky. Cuman kayaknya Ferrari itu sadar atau gue nggak sebut Ferrari sih. Mungkin kita sebutnya Carlosnya sadar ya kalau dia punya good enough exit untuk pull di tiap exit ya, karena itu kan traction butuh banget. Nah, mungkin dari sisi sim racer tahu lah kalau misalnya lu bisa exit jauh lebih kencang daripada oponen lu bisa pull dulu sebelum itu DRS-nya bisa balik lagi gitu kan. Jadi lagian DRS di Singapura nggak panjang anyway sih, yang panjang cuma 1. Benar. Makanya itu keren banget, tapi ya heartbreak juga buat George Russell. Dari dulu gue juga sebenarnya komplain sih sama wall yang di sebelah kanan itu. Lu pernah gak sih nabrak di situ? Gue jujur gue belum pernah loh. Gue belum pernah. Itu kalau mobilnya lu swing ke kanan, which is Russell ngambil gitu kan, karena dia mau slingshot balik sebenarnya itu. Jadi gue ngelihat di lap terakhir itu dia mau coba
maksa si siapa tuh Norris untuk dia mau ngambil tighter line itu untuk nge-setup di hairpin di jembatan. Ya, Tapi dia pas balik lalu ke kanan jedek hilang. Sama Norris kayaknya berpikiran yang sama untuk mau coba setup nyalip si Carlos. Makanya Norris juga kena tembok juga itu. Iya kan. Norris juga kena. Unlucky lah buat George lebih dalam ya. Unlucky buat George. Skor buat balapannya 9.5 out of 10 lah. Ya Lawson point tapi setengah poin lagi untuk dikurangi karena Perez ngejailin Kobocan. Perez juga ngedef Albonnya ngawur anjir. Iya itu dia ngedive Albon, dia di lap awal ngenain Yuki. Padahal secara pace mungkin Yuki ada di atas Lawson, dan considering Lawson ada di P9 mungkin who knows harusnya bisa double point untuk AlphaTauri, but ya FU Perez 9.5 out of 10 lah. Pembalap kacau itu pembalap terkacau kemarin kayaknya Perez, sumpah itu semua mobil dive dan anehnya tuh nggak di review gitu. Penalti tapi let make things clear, you're not Max Verstappen, lu nggak bisa nge-dive gitu. Iya benar. Itu nggak bagus sih. Yang mana menurutku aku sempat baca juga ya. Kalau misal dive kayak gitu tuh kayaknya kalau misal diselidiki di akhir balapan jangan time penalty, karena kalau kemarin time penalty 5 second nggak ngefek gitu loh. Mendingan place 1 turun 1 kayak atau turun 2 kayak, karena itu ngancurin balapan orang gitu kan. Kemarin kan itu penaltinya karena yang nabrak Albon kan, kalau nggak salah yang nabrak Albon. Nah, yang nabrak Yuki itu nggak diapa-apain tuh, nggak di sama sekali, jadi kayak DNF malah Yuki. Tapi Yukinya DNF. Yang nabrak Yuki itu soalnya ini sih, kalau gue lihat emang kan itu pertama baru lap awal, terus nggak separah Albon. Yang Albon emang kan dive-nya kan kelihatan banget maksain gitu. Kalau yang Yuki itu memang, kalau menurut gue memang ya apes juga lah. Ada nggak terlalu ngawur banget Pereznya. Cuma yang Albon itu yang kelihatan parah banget sih itu emang. Jadi ngaco banget. Ya itu ngaco banget sih itu. Jadi ya but F lah, FU Perez. Ya. Udah dia masih ada kontrak tahun depan mah aman dia. Oke Dims. Makanya itu. Iya, dive ya, cuma nggak gitu juga lah Ceko. Yaudah, berapa Dims skor lu? Skor gue tentu 99 lah, gila lu. 99. Nopal aja 10 loh. Oh 10 semua. Entertain. Iya, you don't entertain. Agak kecewa bikin Leclerc-nya aja. Kenapa Leclerc-nya ya di tengah trouble gitu loh, kayak aduh itu kalau Leclerc bisa itu mungkin gue nilai 105 kayaknya Kak, lebih. Ini skor bukan AI F1 woi. Iya udah. 100 terus kayak yang gue lihat tuh sepanjang balapan tuh abis safety car kan mereka nge-pit ya, terus ngelawan Max Verstappen ya. Max Verstappen kita nggak hitung lah, mereka dia kan nggak belum nge-pit ya. Gue rasa Carlos itu anjir nahan gak sih, dia tuh nggak pulling away gitu, nahan pace gitu aja demi apa ya, nggak tahu bro, dia nggak kabur aja. Itu yang gue yang amazed banget sama Carlos tuh, sama taktiknya banyak banget. Terus Mercedes bold dan McLaren, Piastri start ke 17 naik ke 7, 10 posisi gaining anjrit di Singapura. Terus Verstappen gitu ya, kelima ya wajar gitu kan. Terus tolong guys jangan hate kemarin pit stopnya Leclerc, itu bukan salah Ferrari, plus itu bukan salah Ferrari, itu emang bad luck aja. Iya, itu emang bad luck kalau aja. dilepas nabrak Hamilton tambah masalah gitu kan. Hamiltonnya juga soalnya lagi ngasih jarak ke Russell itu. Iya. Soalnya itu ada yang ngucek gitu ya, mungkin yang ngucek itu nggak nonton balapan ya. Iya sih. Mereka nggak ngerti itu. 5 detik nih, gak lucu. Iya, guys. Emang kasih space. Enggak, kemarin menurut lu lebih lucu mana? Apa lebih lucu Hamilton jalan pelan-pelan untuk ngasih space dan Leclerc gak dibuka, atau Hamilton dengan speed yang sama, Russell lagi nge-pit, mobilnya berhenti, Leclerc makin gak bisa keluar. Iya, itu lebih pusing itu coy. Itu lebih pusing coba.
Jadi Oh ya kayak kita sama-sama meluruskan aja kayak. sih. Endingnya sama-sama aja itu. Sama-sama pasti ketahan 5 detik juga. Betul kan. Tapi Jadi lebih sama-sama lebih aja. lebih parah aja gitu kayak sampai berhenti kagak gerak. Mungkin bisa 6 betul. sampai 7 detikan. Terus jangan hate ke Russell juga karena gue baca belakangan komen tuh hate ke Russell banyak banget. Gue gak tahu kenapa karena he's doing his Cupu. best as a racing driver. Ya siapa Untung sih yang untung nggak mau Leclerc win waktu gitu. waktu di ini nggak last lap ya, waktu di La Castel ya. Iya. Kalau last lap, waduh dihujat juga tuh. Iya, anjir. Digoreng setahun. Last lap loh. Orang-orang sebelnya gara-gara dia nggak mau ngasih lewat Lewis, cuman ya gimana dia kencang juga kok anjir ya, emang sih kencangan Lewis dikit cuman ya sama-sama kencang ke depan gitu. Dan gue bingung gini, kemarin Russell nggak ngakuin kesalahan dihujat, sekarang ngakuin kesalahan loh dia dihujat juga, kayak maunya apa sih gitu loh, kayak tolonglah jangan Serba jangan salah. hujat gitu lah, kayak Russell udah ngakuin kesalahan gitu. Udahlah move on gitu loh. Keren Russell tuh kemarin despite the crash ya, tapi dia kemarin effortnya keren banget dan bold move banget, emang sendit parah anjir buat kemenangan, emang ambisius banget. Nggak Cuman emang semangatnya masih terlalu menggebu-gebu banget. ambisius ya dia Iya, kayak. menggebu-gebu Kita banget. cara 10 gimana nih? cm Kita ya. harus ngelakuin apa nih biar menang? Dari pit stopnya kayak gitu dia tanya-tanya. Ya lu caranya nyalip anjir. Caranya apa? Drive faster. Iya anjir. Pakai tanya orang malah Iya. nyusruk kan tuh akhirnya gimana. Balap MotoGP, Casey Stoner pernah bilang, your ambition is unweight your talent. Jadi kalau di PC itu bottleneck anjir istilahnya. itu I5-nya Gen 5 tapi Vega-nya tuh 3060. Iya, 3090. Iya. Jadi ya Kemarin tuh guys, Mercedes itu sumpah ya, kayaknya kalau Norris gak nge-defend itu 1-2. Yakin 1-2 guys. Iya, Karena iya. kemarin literally waktu VSC call in, aku gak ngomong ya, tapi aku mikir wah, Hungari 2019 all over Iya. again. Iya, tapi itu call-nya bagus banget. Itu call-nya bagus banget soalnya. Iya. Kemarin tapi nggak ada Langsung perlawanan dari Leclerc juga sih. Coba kalau Leclerc sempat nahan mungkin 1-2 lap, mungkin nggak sampai 1-2 itu. Cuma mobilnya rungkat gitu dia. Ada problem juga mobilnya rungkat. Lawan orang baru. Iya, Kelar dia emang anjir. mobilnya Leclerc tuh rungkat, terus abis itu pit stopnya terganggu juga, apes. Jadi emang kemarin bukan harinya Leclerc aja sih. Dan dari awal memang strategi call-nya Ferrari itu memang memberatkan ke Carlos Sainz, memang besok harus juara 1 gitu. Jadi P2-nya Leclerc, udah dibilang tuh sama Leclerc memang. Kayaknya di early race ada yang bilang ya, apa mereka nih kayaknya bakal nge-sacrifice Leclerc gitu. Gue lupa sih apa. Gue udah tahu dari kemarin setelah maksudnya hari sebelumnya, karena Leclerc udah ngomong di Instagramnya Ferrari, dia udah ngomong kita besok akan coba menang, jadi gue akan coba finish sama Carlos, tapi dia bilangnya Carlosnya yang menang, Carlos win gitu. Jadi emang udah tahu, makanya si Leclerc juga bilang tuh waktu setelah race, akhirnya di last minute call dia ganti dari strategi yang medium awalnya start, dia ganti pakai soft, dia kan soft sendirian tuh kemarin. Iya, biar buat ngejam Russell, karena tujuannya buat ngejam Russell dan berhasil gitu. Udah bagus, dia bilang itu kemarin strateginya udah bagus banget. Terus for the team, safety car ya. Apa sih safety car, jadi karena memang Singapura kan gimana kayak Monaco gitu, jadi untuk switch tim ya nggak perlu amat, kecuali kan kalau balapannya kayak Silverstone yang memang track yang bisa balap gitu, ini kan nggak bisa balap, jadi memang 1-2 gitu, itu udah maksimum. Maksudnya kenapa harus, memang gue setuju sih, maksudnya ya udah karena kemarin Carlos yang pole, mungkin Ferrari perjanjiannya gitu ya, siapapun yang pole kita prioritasin itu gitu. Jadi ya udah ya memang Carlos yang pole, diprioritasin Carlos ya nggak apa-apa gitu. Jadi memang kebetulan kan upgrade-nya mobilnya juga cenderungnya ke Carlos kan katanya. Jadi lebih Carlos lebih bagus lah, dan memang terbukti dia akhir-akhir setelah ini kan, maksudnya setengah season belakangan ini udah semakin lebih kenceng dari Leclerc tuh. Awal musim kan masih kencengan Leclerc tuh. Setelah upgrade-nya buat Carlos, akhirnya emang terbukti Carlos bisa lebih kenceng. Jadi memang dari Jumat anjir dia kenceng banget. Jadi kita lihat aja nanti besok panasnya kan telat. di Jepang juga. Betul, panasnya telat. Jadi ya tapi kalau kata gue memang Carlos sama Leclerc tuh emang mirip-mirip lah. Maksudnya secara pace mirip, sama lah bagusnya. Mungkin konsistensinya lebih bagus Carlos Sainz untuk di race pace-nya.
Dan juga Iya. apalagi kemarin kan memang apes juga ada problem di mobilnya Leclerc gitu. Jadi nggak bisa lihat hasil masa iya bilang belasan detik dalam berapa lap doang kan nggak masuk akal itu. Dia emang jelek banget. 14 Iya, anjir, 15 detik kurang ya? ajar. Iya. Ya, 15 detik Hampir dalam gue udah lihat banget kok. kan yang last lap kan gue bilang pal itu Verstappen kenapa bisa udah deket banget sama Leclerc. 0,0 anjir ya, what the Anjir. hell. Gak masuk akal gue bilang. Ya udahlah Panik akhirnya gitu. untungnya masih P4 gitu kan. Jadi ya itu pun karena Russell nyusruk juga, kalau nggak nyusruk P5. Jadi ya Iya. lumayan lah poin buat Ferrari. Sekarang tinggal gimana caranya mereka berdua Leclerc dan Carlos paling enggak dapetin nilai konstruktor lah, karena kan Aston kan pembalapnya cuma satu nih. Salib lah paling enggak gitu kan. Betul. Pak, Iya. Udah disalib by the way, udah disalib. Oh udah disalib ya? Oh, Poin udah, poin Udah konstruktor disalib, udah udah disalib. Oh ya Nah, udah. sekarang kan Ferrari P3, Mercy udah P2. Nah, yang lagi seru adalah ini Hamilton bisa ngejar Perez atau enggak gitu. Ya, tapi yang sekarang soalnya lagi driver benar-benar standing itu nggak perlu anjir, soalnya yang dapat duit itu konstruktor gitu loh. Jadi kalau driver sih, standing tapi kan ngelihat Perez diobok-obok, siapa yang nggak Iya sih. suka guys ya, paling cuma Iya. orang Meksiko doang yang nggak suka gitu kan. Yang Aku seru sih ya justru berarti. pengen Hamilton apa Alonso ngejar Ceko sih biar Iya kan. sekalian dah. Masih ada Ini chance sih. mereka. sekarang Iya, ya, masih ya. ada banyak chance. Tapi 223 Perez. Hamilton sama George Russell ini udah kayak Leclerc sama Sainz. Sekarang kayaknya George Russell yang lebih kenceng di akhir-akhir ini. Jadi ya let's see aja apakah masih bisa George, karena beberapa race belakangan kan emang George kayaknya di depan, kalau nggak salah di depan kemarin terakhir depan George depan Hamilton kan. Yap. Ya kan? Jadi ya skor buat gua 10 juga ya, 10/10. Simply karena jelas. bagus banget. Dari di bawah 9 lah, dari di bawah 9 bagus banget terus. Bagus banget. Jadi Oke. layak lah untuk mendapat 10. Maksudnya gua udah bilang the best race itu kemarin Zandvoort. Ternyata Zandvoort kita dikasih Monza seru juga. Monza udah gua bilang the best race dikasih Singapura lebih seru lagi. Gila ini kayak gila sih. Apa kita nggak nyangka seseru itu Singapura. Kan kita taunya Singapura ya tracknya kayak Monaco, salip-salipannya nggak ada. Ternyata Seru memang kualifikasi gitu kan. Memang salip-salipan kemarin nggak ada sih, jujur aja nggak ada. Di depan kan stay-nya gitu-gitu aja. Tapi mepet-mepet gitu seru. Tapi anjir. mepet-mepetnya itu yang bikin kayak nyalip gak nih. Gagal nyalip gak nih. Sama Gitu. strategi juga Ya. kemarin tuh setiap balapan sih aku jujur sebagai penonton juga bikinin strategi kayak ini kira-kira pit lane berapa, tapi kemarin tuh literally Singapura bener-bener dibikinin kayak ini Mercy pit lagi atau enggak, Ferrari pit lagi atau enggak, karena kemarin saking mepetnya pembalap itu strategi itu penting banget, call strategi sangat penting. Dan kalau misal udah di call kayak Mercedes kemarin, kembali ke skill pembalapnya gitu, kembali ke intelligence-nya Sainz, kembali ke defensifnya Norris gitu kan, kembali ke pace-nya George Russell yang mana di akhir ya tadi apakah kalau misal Norris nggak dapat DRS bisa ngedefend, apakah kalau Carlos dibattlein sama Russell bisa stay P1 P2 gitu kan. Jadi dengan gap yang sangat menempel kemarin itu strategi jadi bisa diberani sama penonton. Terus ya overall punya itu naik 100 kali lipat. Ya kemarin keputusan VSC juga yang nggak lama ya, karena Ferrari itu harusnya bisa masuk. Itu menurut gue lama banget. Iya, Leclerc udah mau masuk. Ferrari juga pit crew-nya udah pada siap semua. Ocon padahal udah jelas-jelas berhenti mobilnya tapi nggak di VSC-in, tuh aneh banget. Lama banget call-nya. Itu kayaknya ada satu sektor sendiri baru dikeluarin VSC-nya ya. Yep. Jadi ya udah akhirnya itu pun Mercedes juga nggak. Mercedes masuknya juga setelah putaran kedua kalau nggak salah. Bukan setelah VSC-nya di call. Betul. Setelah muter sekali baru Mercedes masuk. Iya, pas Mercy keluar, VSC-nya mati. VSC-nya mati, ya. Gitu kan. Pas banget itu buat Mercedes bagus banget gitu. Jadi sayang banget ya kemarin. Harusnya mungkin kalau misalnya kemarin VSC-nya udah di call, mungkin Sainz stay out, Leclerc bisa masuk mungkin, atau Leclerc sama Sainz stay sama-sama masuk gitu. Karena kan lumayan kalau misalnya kemarin mereka masuk ke ban medium, enak tuh. Di akhir-akhir dengan pace-nya Sainz yang kayak gitu lebih gampang lagi.
Setuju. untuk bisa P1-nya. Gak main jantung lah ya. Iya. Gak main jantung. Nggak harus susah-susah mikirin ngasih DRS ke Norris, ngasih apa enggak gitu kan. Tapi kalau buat Sayang entertain ya kemarin the best Ya, way sih. tapi untungnya dengan VSC-nya telat jadinya seru banget di last race-nya gitu loh. Itu main Iya. catur jadi ya kemarin, Satu guys. lap Main catur satu gitu. lap lagi itu Carlos Sainz rungkat itu disalip Carlos Sainz sama Iya. Asik. Norris kesalip itu. Udah jelas Kena salip ya, iya. Betul. Apalagi udah Hamilton gitu kan. Russell udah minggat. Aku jamin kayaknya ini jadi pembahasan banyak orang juga ya. Apa kalau Hamilton ditukar sama Russell, Hamilton bisa nyalip? Kalau aku bilang sih chance-nya sedikit lebih gede. Cuma kita juga udah lihat Russell nyalip Norris gitu kan. Kan Norris sempat kesalip tapi di late braking lagi ya. Tapi disalip lagi sama Norris yang mana itu pun juga bisa terjadi sama Hamilton. Jadi ya siapa yang tahu guys, karena kemarin bener-bener di akhirnya itu predictable banget, apalagi ditambah Russell yang menyusup gitu kan. Gue masih penasaran kenapa kok nggak ada kru yang nyamperin Hamilton pas podium, dah itu doang sih. Gue masih penasaran itu doang. Gimana Dim? Biasanya di sini tahu yang skandal di internet soalnya nggak ada yang bahas gitu. Biasanya kenapa kok nggak ada yang bahas? Dan Devs lagi. Gue nyari info itu dari kemarin cuy, cuman nggak ada info sama sekali. Yang ada info tuh paling cuman engineer-nya sibuk sama ngurusin mobil Russell atau gimana. Kayak menurut gue nggak make sense alasan itu anjir, karena ya itu mekanik Russell aja, nggak usah sampai mekanik Lewis ikut-ikutan. Kemarin Lewis tuh sampai duduk di mobil Ferrari kan, kayak nungguin. Malah diucapin selamat sama siapa? Dari apa? Engineer Ferrari 3. Ferrari sama McLaren. Jalan nyamperin Lewis. Ngebangunin bro, terus disamperin Fred juga, kayak anjir. Iya makanya kayak gue juga baru sadar setelah kalian bilang sih. Maksudnya pas di acara kan nggak kelihatan gitu. Oh iya juga ya, nggak ada mekanik yang Mercedes. Gak ada sama sekali. Iya anjir, pas kesannya kayak dari atas tuh merah, oranye, Iya. Makanya kesannya kayak ini Lewis kenapa kayak public enemy gitu buat Mercedes anjir. Kenapa kayak gitu ya, gue bilang juga. Oke lah. Itulah ya pembahasan Singapura, dan mungkin buat orang-orang yang kemarin nonton di langsung live Singapura, pilihan tepat. Gue malah lebih bersyukur kemarin gue gak berangkat loh. Karena kalau misalnya kemarin kita berangkat, nonton langsung kan, nonton semuanya. Kita gak bisa nonton semuanya kayak gitu. Kita gak tahu George Russell nyusruk. Coba. Nah itu yang di track itu paling tahu George Russell nyusruk gara-gara buka sosmed. Wah, George Russell karena waktu tahun lalu kita gitu taunya kan, George Russell nyusruk pasti gitu. Loh, kok Mercedes cuma satu ya? Pas finish. Gitu juga. Iya. Kok Mercedes cuma satu, terus lihat-lihat tanya baru tahu gitu. Karena lihatnya di track kalau misal misal dapat layar broadcast ya. Kalau nggak dapat coba. Mercy cuma satu itu tadi. Guys. Jadi giliran kita di rumah balapannya. Ngeselin ya. Tahun lalu kita lagi di sana dikasihnya hujan badai. Badai gitu kan. Astaga. Ya nggak apa-apa lah. Emang seru lah. Ya. Seru, tapi hujan badai kemarin kalau misalnya kita nggak hujan badai nggak berkesan kan. Nah, tapi iya sih, itu berkesan banget sih, dan hujan badainya berkesan banget sih. Experience-nya. Oke. Next week Jepang. Next Jepang. Next week ya. Tapi sebelum kita move on ke Jepang, kayaknya ya kita harus apresiasi ya. Gue demen banget sama Liam Lawson ya. Gue nggak tahu kenapa. Oh, Bapak Liam. Cuma 3 race tapi rumornya tahun depan AlphaTauri tetap dengan Yuki dan Ricciardo, teman-teman. Itu yang bikin gue sedih banget. Guys. It's okay. Tapi Liam Lawson tolong gantiin Lance Stroll. Nggak apa-apa dah. Gantiin Lance Stroll. Kalau enggak, ya emang kalau buat gantiin Sargent, ini yang aku baca itu kalau nggak Logan ya mintanya sih Stroll ya, tapi Stroll nggak mungkin, yang udah karyawan tetap. Kemungkinan paling bisa diganti adalah Logan guys. Jadi tapi Logan kasihan banget sih, baru tahun pertama sih. Kasihan semua. Iya. Apa parah? 2 tahun Logan terfitnah mobilnya, anjir, mobilnya rusak disalahin. Iya, enggak apa namanya? Yang memang yang menurut gue paling berat yang harus diganti emang harus Lance Stroll sih. Nggak ada, semua di grid tuh udah bagus anjir. Lance Stroll doang. Iya. Sumpah. Rookie pun sejelek-jeleknya Logan ya baru start 1 tahun. Baru gitu tahun. Kan. Lance Stroll udah dari William, dari zaman William ada Rexona 2017. Iya kan, William dulu sponsornya Rexona kan.
Iya. Makanya. Dengan Iya. 2000 berapa? 17 ya? Iya, 17. makanya. Sama Podium Aspal ya. kan podium di Baku. Iya dia Baku podium ya. di Baku bener. Jadi kesannya Lance Stroll nih terkesan kayak Nick De Vries gitu. Kayak harapan palsu gitu. Wah jago nih Lance Stroll nih. Tapi makin Ya, kesini cuma meningkat. ada yang lebih gacor guys. Digadang-gadangnya kayak Verstappen, soalnya dia tuh dari F3 langsung ke F1 cuy. Soalnya dia di F3 Iya. tuh sejarah dengan championship dengan gap terjauh poinnya di F3. Makanya dia langsung lompat ke Formula One kayak Verstappen. Cuman bedanya Verstappen gacor dan dia gacor cuman Parah nggak banget. Iya kenapa ya? Kenapa dia gak gacor ya? Stucknya stuck di tim mediocre yang waktu itu kan di Racing Point kan. Tasnya kalau dibandingin sama Verstappen di Red Bull ya beda level lah. Gitu Iya kan. sih. Dari timnya aja udah Tapi kelihatan Verstappen developmentnya beda pas gitu. Toro Rosso buset, di top 4 loh anjir. Loh Lance Stroll tuh kita gak minta Lance Stroll kayak Verstappen. At least tapi gak jauh dari Alonso lah gitu loh. Gak minta kayak Verstappen. Ini jomplang banget sih, ini jomplang Iya. Oh, banget parah. jomplang. Kan maksudnya kelihatan lah kualitas dari drivernya itu kayak gimana kan kita bisa tahu lah gitu. Betul. Kan. Jadi kan apalagi terakhir dia udah mau mengalihkan fokusnya ke tenis tuh katanya. Udah mending tenis aja Cok. Gak apa-apa gitu. Nanti jadi kayak ini Mike, kayak Gareth Bale kemarin. Gareth Bale itu jadi Gareth Bale ke golf. jadi Iya. covernya Masuk PGA. Jadi anjing. golf anjir. Sekarang gue Gareth Bale. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Apa diterbang Iya. Kita akan melihat Stroll di game tenis guys ya ditunggu. Betul. Betul. Kita akan lihat. Anjir, Oke. gue beli game tenisnya anjir. Sumpah. Tapi menurut kalian ya, Aku pakai Lastro. Liam Lawson menurut kalian, Regi dulu dah. Menurut lu Liam Lawson fraud gak? Maksudnya fail kayak Nick De Vries gak? No, tidak. Ini lebih talent sih. Kalau dibandingin Sargent, kayaknya better Liam Lawson sih kalau di mobil yang sama misalkan. Williams, Lawson better sih. Kalau lihat performa sampai sekarang ya. Oke. Keren anjir. Regi yang paling merhatiin junior driver Iya, nih. Regi dari soalnya dulu yang nih. paling iya. Dulu Liam Lawson kalau di F2 dan kawan-kawan gimana performanya? Super Formula gimana Reg? Di Super Oh, iya, Super Formula. Formula, Formula gacor kan dia. Gacor ya? gacor sama bagus. Enggak dia di Super Wah, Formula itu sih harusnya. sering menang kah atau gimana gitu? Sering, iya beberapa kali menang gitu. Apalagi lawan-lawan yang lokal Jepang gitu, tapi dia bisa jauh lebih improve. Spesialisasi tersendiri sih buat Lawson di F1 ada bekal gitu. Berarti kayaknya lebih mending pembalap dari Super Formula ya, karena kalau Nick De Vries kan dari Formula E mungkin beda banget gitu kan, mobil downforce-nya dan segala macem. Jadi pas di F1 bingung gitu. Liam Lawson dari Super Formula mungkin memang mobilnya ya mirip-mirip Super Formula kan kayak F2 F3 gitu kan mobilnya. Super Formula tuh lebih kencang dari F1 F2 kan ya? Di atas dari Jadi F2. F2,5 kan katanya. Tuh, malah lebih mendekati F1 berarti ya, 2,5. lebih kencengnya ya. Iya. Iya. Iya, jadi ya cocok sih. Benar. Dan ya fun fact juga gue lagi buka wiki dan buka beberapa news. Gak ada yang baca kata Liam Toto Lawson. wiki. Iya, sekalian ya Liam Lawson tahun ini masih P2 di klasemennya Super Formula. P1 itu siapa? Tuh, gila. Warlock lokal kan, Warlock kan P1-nya. P1 ya, P1-nya Warlock. Tuh bisa lawan Warlock keren anjir. Warlock Jepang kenceng loh anjir. Itu satu yang gue baca. Yang kedua yang gue baca adalah gue nemu satu. Jadi gue abis Dimas ngomong itu gue cari di Google gitu. Why no Lewis Mechanics in the podium, dan ternyata ada satu website yang udah nge-pick hal tersebut juga, dan beberapa ada beberapa komentar-komentar dari fans yang katanya very sad to see no Mercedes engineers out there celebrating the podium with Lewis. Karena ya ada yang nge-pick juga, beberapa fans juga banyak yang komen, dan tapi kayaknya circulatingnya nggak sebanyak mungkin kalau kita yang nyadar ya, kayaknya itu hal yang aneh banget, tapi kayaknya not that much gitu. Ada beberapa komentar yang di-pick tapi kayaknya nggak blow up gitu lah. Iya. Kalau tadi perihal sama Fred itu seingat gue ada komentar tadi gue baca. Dulu tuh Fred itu sempat jadi tim prinsipalnya Lewis kayaknya waktu lagi di manajer atau tim prinsipal gitu di GP2. Itu. Gue rasa ya
Tapi ya gue surprise juga sih, ini nggak banyak yang nge-pick di media gitu loh. Biasanya kan media-media British Iya loh, gitu kan Lewis Hamilton loh. doyan banget ngegoreng-goreng beginian nih. Betul. Ini enggak ya? Iya, ini Diem aja, sama sekali nggak Adem. ada. Jadi makanya aneh Iya. banget kan. Itu semoga Iya. nanti dari Mercedesnya juga nggak ada statement apa-apa, dari Lewisnya juga nggak ada statement apa-apa. Jadi Iya, surprisingly. bikin penasaran gitu. Kenapa gitu kan? Jadi kita Biasanya lihat aja. Ted notebook kan biasanya kan racun tuh mulut itu. Iya, Iya, biasanya kan makanya. wah, Iya, sakit Dibahas panas-panasin. gak sih kemarin? Yang nggak dibahas ya Pak ya. Iya, nggak Tapi dibahas. tahu Iya. dia tuh racun tapi Tidak demen dibahas nontonnya. kayaknya. Betul. Not sure apa yang terjadi, but tadi juga ada pertanyaan yang kelewat di kepala gua buat kalian. So, layout baru, yay or no? Yay. Ya, Iya. ya iyalah. Yay. Is it Yes good? banget. Wait, Super layout baru ini bakalan bertahan sampai seterusnya apa 1 tahun ini doang sih? Not sure. Katanya kan lagi bangun I guess belakang doang. apa? Iya, karena katanya gue baca dari subscriber gue sih bilangnya tahun ini doang bang gitu katanya, atau Iya. tahun beberapa Wah, tahun Karena doang. agak katanya. disayangkan sih kalau misalnya dibalikin jadi apa? Iya, mending Iya, ini iya, aja, iya. ngapain layout yang lama? Mending ini. Bagusan ini. Musim Iya, ini setuju asli. sih. Asli musim ini nggak bohong. Iya lah. Bagus banget. Ya, Vibes-nya kalau tuh misalnya jadi kalau misalnya kayak itu bisa di ada. resurface gitu terus jadi di RS baru sih gue rasa mending di RS pindahin situ. Nggak, kemarin gue udah Ya, bilang nggak setuju di DRS pindahin situ karena orang jadi nggak mau nyalip di DRS yang sebelumnya. Jadi nanti kayak Iya. jadi kayak jeda gitu kan. Masuk Iya. Ciken ntar tunggu-tungguan. Iya. Nggak seru Oh, nanti oke kan. oke. Karena Betul. kegampangan Ham nyalip Iya, situ itu soalnya panjang soalnya kalau di Ya, situ DRS dikosongin sekali di ya. main straight DRS lagi Ham, jadi percuma gitu. Iya, tapi Jadi- gue rasa salah satu harus ada yang dipindahin gitu. Tetap di RS 3 tapi one of it di RS harus lu pindahin karena menurut gue itu lebih jadi overtaking spot yang Iya. lebih seru gue rasa daripada turn 1. Nggak ada di RS pun Lebih seseru itu cuy. Mungkin Iya, makanya. mungkin dia yang DRS kalau mau diganti DRS turn 1 sih. Turn 1 terlalu pendek DRS-nya. Turn 1 iya. Ya, Ya. main Gue rasa better straight-nya. pindahin main ke straight situ ya, di di RS main resurface straight. gitu. Nah, itu kalau Habis- dipindahin habis boleh. jembatan anjir nggak Ya, guna-guna tuh kalau habis di- jembatan. Ya, kalau dipindahin boleh, tapi kalau ini jangan kalau ditambahin di situ gitu. Iya, tetap harus 3 sih gue rasa. Betul, Tapi kayaknya harus di situ 3. better ada di RS gitu. Kemarin Jadi kemarin udah di apply udah Ditolak. diusulkan ditolak. Tapi bumpy Tolak. seinget gue. Makanya tadi gue Itu coba juga. kalau gue bilang misalnya itu disempet di resurface gitu jalanannya. maybe. Katanya yang nolak itu ternyata tim-tim F1 juga. Salah satunya Iya. yang nolak bukan Mercedes. Mercedes iya boleh, tapi yang lain ada yang nolak gitu. Makanya Lewis Hamilton Nah, itu bilang, tempat bingung nih kenapa jalan kaki. tumben nih tim-tim lain pada nolak, padahal F1 tuh kan tentang salip-salipan gitu. Hmm. Tapi pada nolak semua gitu. Tempat jalan kaki tahun lalu kan itu. Aspal Iya. tempat jajan itu dulu jadi trek. Kerap di sini udah pernah lu rollingin Dims kerapnya. Iya, tapi itu berarti itu Ada kali kolongannya ketemu, tempat Dimas, kita guys. ini ya. Apa? Tempat kita jalan-jalan itu kan. Tapi yang gue Yoi. rollingin itu Iya. krepnya nggak krep jalan itu cuman aspal dicat yang gue rollingin Iya, berarti Serius? masih ada tuh, masih ada. masih ada itu. Masih ada. Jadi ya tahun depan kita balik ke Singapura Grand Prix. Semoga bisa lebih lengkap kan tahun lalu Regi belum ada kan. Kalau Regi bisa Rex. berangkat juga gitu kan. Karena ya harusnya udah yang kita harus nabung lebih itu soalnya hotelnya kan jadi lebih mahal sekarang teman-teman. Karena waktu kita hoki tahun lalu itu kita berangkat hotelnya masih harga Covid ya. Kita belinya di harga Covid. Gitu. benar. 100.000. Aduh. 280 sekian lah gua sama Iya. Novel. 100.000. Jadi harganya tuh bener-bener down banget waktu kapan lalu itu. Dan sekarang kita lihat harganya kaget gitu. Tempat tidurnya Ilhamna Nopal tuh paling murah 700.000 satu malam gitu. Jadi naiknya tuh 3 kali lipat gitu. Iya, Tujuh. 2 Oh, 7 kali lipat ya. 7 sampai ya Ya, lah itu ya, kayak udah. 7 kali Enggak lah. lipat. Jadi Kemarin gue dapat 280 apa Nopal lebih murah dari itu. Gua 300, Nopal 200 sekian lah. nah ya udah makanya intinya anggap aja 200 kan. Ini sekarang jadi 700 gitu. Jadi kan 3 kali lipat lebih Lumayan. gitu loh. Lumayan guys. Oh, iya, Iya. satu kapsul bertiga gimana? Nggak bisa boy. Kalau bisa Nggak bisa, bro. brutelan. Tapi nggak bisa. Pak nggak itu bisa. dibuka. Beneran. Makanya kalau enak tuh kalau temen ada rumah di sana ya kita nebeng di rumah temen gitu ya. Itu sih. Tapi nggak mungkin di Singapura tuh nggak ada orang yang punya rumah, jarang kalau nggak warlock jadi lawas banget di situ tuh apartemen semua pasti.
atau Iya. kondominium lah di situ namanya. Jadi Tetap kudu nabung lah kita. betul. Mending kita tuh gini sebetulnya. Mending kita itu nabung tapi Airbnb kan bisa rame-rame. Nah, itu paling bener. Jadi Masuk. kayak gitu aja next. Jadi Airbnb kan kita bisa di ruang tamu tidur di ruang tamu atau apa kan bisa gitu kan. Jadi kayaknya sih better kayak gitu untuk F1 tahun depan. Jadi kita rencanakan nanti ya. Tahun depan kita balik Itu guys ya. main F1 kan, ya. Nah, kita nabung kita nabungnya di mic tiap bulan. Kenapa nabung di gua anjir? Gua tagihin gitu. Udah kayak cicilan ya. Iya. Udah bayar cicilan. Biar lagi. Jangan cok Karena tabung sendiri mau lah. kita bayar. Tabung sendiri lah. Udah gede anjir. Gua jadi celengan anjir. Yang paling tua jadi talengan gitu kan. Ntar tahu-tahu gue pakai duitnya. Pakai guys duitnya guys. Ya alah. Udah lihat aja kalau Agia-nya mic pelaknya baru ya tahu dari mana lah ya. Gitulah. Oke lah. Support sama Semoga teman-teman Turning Point. kalian yang nonton juga bisa ya nanti kita ketemu bareng-bareng di sana guys. Amin. Mungkin kita bikin ini ya, bikin post Turning Point nanti di situ coy. Jadi subscriber ya kan, subscriber bisa nimbrung bareng mungkin gitu kan. Ya apa-apa. Ya, siapa tahu ya. Asik lah. Singapura guys. Ya, tahun depan ya harus berangkat. Ini gue udah harus nih. Jadi harus nabung ya mulai sekarang nih. Waduh. Oke. Apalagi yang bisa dibahas dari Singapura Grand Prix tadi Liam Lawson udah, Albon kayaknya William sangat disayangkan juga tapi memang bukan track William tuh banyak harus mengandalkan track lurus ya. Kemarin lurusannya ada cuma tetap tikungannya yang lebih mendominasi di situ. Jadi susah dan ya Aston Martin seperti yang kalian tahu agak apes juga, satunya nggak balap gitu kan. Satunya terbang di turn terakhir. Terus iya kan? Satunya patah suspensinya guys. Mercedes. Jadi sekarang kita bisa simpulkan McLaren, Mercedes, Oscar Piastri juga kemarin bagus ya, bisa dari posisi paling belakang coy. Paling belakang mobilnya finish belum pit. upgrade. Mobilnya belum upgrade padahal. Nah, belum upgrade juga benar-benar. 10 position gain. Dan ini yang bikin salut itu adalah dia ini tuh tahun pertama dia di F1 guys. Jadi aduh emang banyak ya. Kemarin dia sorot-sorot ya sih. Tiba-tiba aja Thor Piastri P7. Piastri P7 ya. Ya gak disorot-sorot karena battle di depannya terlalu sengit gitu. Iya sih. Biasa kan Max Verstappen gak pernah disorot tuh. Karena udah di depan jauh banget. Sekarang yang di depan disorot mulu tuh. Sengit terus soalnya. Jadi ya kalau Anda mau screen time, nah balapannya harus ketat nempel-nempel lah. Harus nempel-nempel. Makanya balap pakai Discord harus. Iya, kayak gua sama Fado waktu dulu. Janjian. Bikin drama. Gue switchback nih. Itu di komentatornya OR waktu itu heboh banget itu. Bukan OR di waktu itu apa itu? ORL. Ya ORL ya. Heboh banget tuh. Apain lu? Gitu. Ya, gua sama Fado bikin skenario salip-salipan gitu, switchback, ada yang white, pura-pura white gitu. Wow, seru banget itu. Tapi di Discord semua. Gitu. Ya, tapi aja. Kemarin pokoknya overall Singapura seru banget. Ya, bersyukur lah bisa nonton bareng-bareng kalian semua kemarin di nimbrung bareng gitu kan. Nopal juga di YouTube-nya live stream juga gitu kan, nobar. Jadi seru daripada kemarin kita nggak ngadain nimbrung bareng, ternyata race-nya seseru itu. Wah pasti menyesal sih gue. Aduh tahu gitu ada nimbrung bareng gitu kan. Nontonnya di sana ya seru di situ tapi pasti nggak kelihatan. Ya serunya seru pasti tapi lebih seru kalau nonton bareng sih kemarin. Makanya semoga tahun depan serunya nggak seseru kemarin sih, doa gue itu. Jadi kita bisa kayak ngobrol-ngobrol, video-video, foto-foto ya kan. Gak perlu ya Iya. Gitu, jangan sampai serunya seseru kemarin itu udah buat tahun ini aja itu. Tahun depan di Singapura biasa aja deh kalau bisa deh. Anjir, baru kali ini orang ngarep balapan gak seru loh. Iya gak apa-apa. Maksudnya seru gak apa-apa tapi biasa aja gitu serunya. Gitu. Mungkin selevel Monza lah. Kayak tahun lalu. Selevel tahun lalu lah. Ya tahun lalu boleh lah. Leclerc sama gak jadi. Momober gak jadi kan. Leclerc sama ini Ceko kan tahun lalu. Gitu. Ceko ya. Betul. Jadi ya itulah Singapura Grand Prix teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang kelewatan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar apa-apa aja yang bisa kalian bahas gitu. Silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kita akan baca. Dan kita masuk juga ke Japanese Grand Prix yang mana ini kandang Warlocknya ada di sini nih. Syakil Ilham nih. Ada warga lokal.
Iya ada baju bola aja nih. Iya. Iya makanya. Konnichiwa Ilhamsan. Konnichiwa. Coba kita sekarang kita Ilham. podcast dalam bahasa Jepang, guys. Irohamu. Anjay, Irhamu. Coba tanggapan Anda bagaimana dengan Japanese Grand Prix tahun ini? Silakan jelaskan dalam bahasa Jepang. Pakai Jepang. Bahasa Jepang, benar. So desu ne. Yappari desu ne. So desu ne. Yappari so desu ne. Yappari. Gue udah kayak dengerin ini. Gue kayak dengerin komentator bola di Winning Eleven namanya lu. Iya anjir yang punya satu. Kalau gol gitu anjir. Shuto ta gitu anjir. Anjir. Iya makanya. Aduh. Iya gol gitu aja benar. Winning Eleven tuh. Kayak gitu tuh. Japanese Grand Prix ya. Gue yang nggak sabar di Japanese Grand Prix itu apa? Ngelihat fans yang datang. Karena kan biasa unik-unik tuh. Gue pengen tahu aja kreativitas atau pakai cosplay. Betul. Gue penasaran kreativitas tahun ini. Orang Jepang gimana gitu kan? Apakah semakin kreatif? Karena biasanya selalu kreatif. Dan tahun lalu di Jepang tuh banyak momen-momen spesial yang mana Verstappen juara dunia. Terus. Which is tahun ini nggak bisa ya? Tahun ini bisa nggak? Hitung-hitungannya nggak bisa karena dia butuh 180 tapi konstruktor champion tahun ini bisa nggak? Konstruktor bisa, WDC-nya nggak. Oke, jadi konstruktor kayaknya. Gue pikir 6 balapan lagi bisa, ternyata karena Jepang kan lebih maju daripada tahun lalu kayaknya tahun ini. Iya, tapi ada 3 sprint juga, which is nambah 24 poin maksimal ya. Betul. Jadi 6 balapan 150, 3 sprint tambah 24. Besok Jepang sprint enggak ya? Enggak. Kayaknya Qatar. Habis Jepang. Qatar gue penasaran sih, menarik banget sih sama Qatar. apa ya satu lagi ya? Ada satu lagi gue lupa. Sprintnya ada 3 lah, sisa 3 sprintnya. Qatar track comebacknya Ceko kan? Dari belakang kan? Bukan, itu Bahrain. Itu Bahrain. Oh iya, deng itu Bahrain layout luar podium. Iya. Oh iya, Ceko itu Bahrain lewat luar ya, benar. Verstappen nabrak, Ceko bontot, George rungkat kan itu di balapan itu kan? Iya, bannya pangcal. Hampir menang. Oh enggak, sebelumnya lebih lucu lagi, bannya kan salah. Iya, bannya salah. Itu. Gimana botak? Salah terus slow puncture, aduh. Salah ganti lagi slow puncture, dadah. Iya. Ya, George Russell ya, udah pundung. Yang penting dia udah menang lah di Brasil tahun lalu kan dia udah dapat menang pertama jadi udah buka inilah. Udah buka puasa lah dia lah kemenangan gitu kan. Kita kapan lalu kan juga wah ini harusnya George Russell menang nih, tapi emang lebih dramatis sih kalau menang di as a reserve driver gitu, lucu juga kan. Iya. Ya, kelihatan mobilnya gacor. Sama aja kayak Liam Lawson taruh punya First-Stappen terus menang gitu kan. Langsung betul. Mobilnya doang. Ini Liam Lawson pakai mobil Alfa Tauri, tapi Alfa Tauri upgrade-nya banyak banget ya kemarin yang di 9 upgrade brek di Singapura guys. Betul. Q1 P1 ya kemarin ya. Ya Yuki. Ya emang apes aja sih Yuki kemarin lap pertamanya Yuki apes mulu di Monza apes, di Singapura apes. Anjir kasihan banget. Q2 kemarin itu keblokir 2 kali. Yang pertama keblokir Verstappen, yang kedua keblokir yellow flag-nya Ceko guys ya. Yang secara ironis dua-duanya dari Red Bull gitu guys ya. Sayang sekali. Gitu. Kemarin juga dari Red Bull anjir. Ya, kasihan Yuki ada payback lah di Yuki belum menunjukkan taringnya gitu. Padahal kayaknya kemarin kalau Singapura ya bisa top 5 sih pasti. Mungkin bisa top 5 atau mungkin 6-7 gitu Yuki mungkin. Oh iya, at least pasti poin kalau misal nggak diobok-obok. Iya, ngelihat Lawson di situ sih gue rasa. Lawson P9 loh kemarin loh. Gila. Ya mungkin kayak 8-9 kali ya mungkin Yuki Lawson gitu mungkin bisa juga. Jadi ya sangat disayangkan sih kemarin Yuki masih ya kita lihat ini besok kan home race nih. Upgrade-nya udah banyak nih. Harusnya Yuki bisa menunjukkan taringnya nih besok nih. Kemarin gue 2 race gak balap anjing. Akhirnya besok kemarin harusnya besok bisa. Lagi bener 2 race gak balap deh. Asli. Iya 2 race gak balap dia. Gila. Enak banget. Kemarin dia habis di Monza engine. Kemarin ditabrak. Kemarin ditabrak sama Ceko. Anjir apes banget. Pulang gak sih? Lah iya itu 2 balapan dia cuma 1. Besok di Jepang dia ditabrak lagi pulang rumah. Tinggal jalan kaki. Iya kan? Jadi sepedaan pulang rumah ya kan. Sebelah rumahnya Doraemon tuh dia. Jadi
Ya kita tunggu aja ya. Penasaran sih Yuki, harusnya besok menurut gue Yuki bakal bisa poin minimal 8 sih kayaknya. P8 maksudnya. Kayaknya itu minimal kayak. Menurut gue ya, ngelihat performa kemarin di Singapura, Alpha Tauri-nya harusnya bisa nih. Besok Alpha Tauri bisa kenceng. Terus besok yang rungkat tuh William. William rungkat. Terus Ferrari bisa sih kayaknya besok. Harusnya tetap mungkin masih bisa podium Ferrari kalau ngelihat layoutnya. McLaren sama Mercy jangan lupa. Ya. McLaren sama Mercy. Makanya besok berantem lagi. Sainz kayak Monza sih gue rasa. Ya, Sainz mungkin kita bakal ngacak kayak Monza. Ya, Sainz berantem lagi. Leclerc juga harusnya bisa comeback tapi mungkin tetap masih Sainz sih besok, masih ke arah Sainz karena sirkuit gimana Suzuka tuh sirkuitnya teknikal banget. Tergantung juga hujan enggak gitu kan, tergantung itu juga. Oh iya. Ya. Kalau hujan Ferrari tidak, siap-siap gitu kan. Betul. Max Verstappen udah bilang ya, udah ngasih bom ya. Minimal 20 detik guys. Minimal 20 detik guys. 20 detik. Itu lu guys ya, kalau 19 detik doang wah, Verstappen is pembalap terjelek di grid guys. Gak bisa 20 detik pembalap terjelek di grid. Anjir 20 detik. Tapi gue percaya bisa sih. Ya, bisa banget, bisa sih. Aduh, bisa banget. jadi ya itu gini lah. Verstappen Iya. Verstappen kenapa? sambil marah sih nyetirnya itu besok kayak nggak bisa lagi di battling sama Liam Lawson, nggak bisa lagi. Terus dia nyusruk kayak George Russell. Iya. Nah, tapi bedanya nggak ada tembok yang muncul dikit gitu. Ada. Dekner 2. Biji. Dekner 2. Enggak, ya nongol dikit kan ada. Bukan, ya, maksudnya bukan nongol, maksudnya Dekner 2 tuh temboknya deket gitu. Jadi kalau nyusruk di situ rungkat. Kasihan Jadi menarik. Dekner 2 kan tapi ya jarang sih orang rungkat di Dekner 2, orang itu ngegasnya bentar doang. Bisa aja rungkat di T1 lap 1. If you no longer go for a gap that exists. Itu bakal terjadi kalau George Russell kualifikasi P2. Nah, tapi kita lihat dulu kualifikasinya di Jepang guys. Kita bakal terkaget-kaget nih. Siapa tahu Red Bull nggak pole besok. Siapa tahu loh. Bisa aja karena sekarang Red Bull seolah ya kontendernya jadi banyak nih. Ada McLaren, ada Ferrari, ada Mercedes. Yang mana kemarin di Hungari udah dikalahin ya kan sama Hamilton. Di Lando Norris sudah pernah pole belum? Belum. Udah di Sochi. Bukan di tahun ini belum. Tahun ini belum. Challenge-nya di Silverstone kan yang hampir tuh yang udah Verstappen pole. Oke, terus kemarin Ferrari juga udah pole gitu kan. Jadi apa ya istilahnya Red Bull udah mulai ke tone down dikit. Jadi kita lihat aja apakah kita benar. Lihat ya, Technical Directive 39 ini kalau kata Horner nothing to do. Tapi kita lihat nanti di weekend ini. Katanya TD39 buat floor sama flexi wing di atas katanya ya kayaknya sih enak kalau kita ngomong gitu kata Horner kan, tapi nyatanya itu nggak ngaruh ke mobil kita sama sekali. Itu PR-nya Horner di Singapura. We'll see di Jepang. Kemarin sih memang kalau kita lihat performa Red Bull kemarin bisa dibilang nggak kenceng-kenceng amat loh. Karena kan terakhir cuma nyalip Leclerc, itu pun Leclerc karena apa problem gitu. Caur ya. Race pace-nya lumayan, cuman single quali lap-nya tuh ampas banget. Iya, race pace-nya terus. Yes. Nge-slide terus. Betul, kemarin nge-slide bener, nge-slide terus mobilnya. Jadi kalau misalnya masih nge-slide kayak kemarin hancur si Suzuka itu belokannya gila loh. Sektor 1 lu lihat aja tuh. Hancur. Mobilnya nge-slide, cor lah nembok gitu. Terus sektor 1 ya kan, nge-slide. Sektor 2 kita punya Spoon. Hancur itu kalau nge-slide. Gak bisa kenceng itu. Makanya pusing anjir. Iya kan? Yeah. Jadi besok itu track yang tidak boleh nge-slide mobil teman-teman ya. Jadi kita akan lihat downforce-nya kan. Padahal kan kalau di track kayak Singapura gitu kan downforce-nya tuh hampir kayak Monaco tuh. Kalau kita main di F1 game kan juga pasti udah tahu tuh. Downforce-nya tuh hampir mentok kanan semua gitu loh. Jadi kemarin tuh aneh banget. Udah downforce-nya gede mobilnya Red Bull tapi masih nge-slide juga. Jadi itu yang aneh. Berarti ada yang salah tuh bukan di downforce-nya. Berarti kan ada gak tahu mungkin suspensinya atau
atau apanya gitu kan. Banyakan ganti setup sih. Kan dibilang di FP3 mobilnya udah Katanya bagus. Mau masuk ke katanya quali dia ganti udah setup bagus. lagi. Lu Mentok gak di belajar sama parfumnya. sim racer. Iya. Iya, park firm Mentok kalau di Sim udah racer parfumnya, udah bilang, betul. lu jangan ganti setup mepet-mepet. Iya. Dia ganti berani, lagi setup betul. and then kualinya caur. Udah gitu, Betul. ya sebenarnya masih easily bisa Q3 sih kalau dia nggak mistake di T1 kan. Yes. Let's Mobilnya put it nggak that way bisa. lah. Tapi memang gua rasa hasil kuali kemarin itu tidak menunjukkan performa sebenarnya Red Bull lah. Gua rasa mereka masih bisa in contention, let's say P6, P7 gitu untuk kuali dengan mobil sejelek itu ya. Yes. Bukan harusnya mereka out di Q2, itu kan max hilang di turn 1 ada 0,2 atau 0,3 detik gitulah, dan mid sektornya kemarin masih bisa ngimbangin George kayaknya. Ya. Mungkin ngimbangin Ferrari enggak lah, tapi ngimbangin Mercy masih di midnya. Firstnya emang agak-agak jelek sih, tapi ya itulah. Gua nggak percaya kalau misalnya performa mereka sejelek itu. Jadi Ya pasti. Ini karena ini baru expect Wilhelmus aja lah balik. yes, ini baru sekali juga sih. Jadi nggak bisa dijadikan patokan sih. Kecuali kalau udah 2-3 kali mungkin baru kita bisa mulai nih gitu kan. Tapi ya ini gue lebih ke harapan sih. Gue lebih ke harapan ya. Cuma bukan gue nggak seneng sama Red Bull, cuma biar seru aja. Kan kayak kemarin kita udah terbukti nggak ada Red Bull seru parah gitu balapannya teman-teman. Kita bukan ada Red Bull. Kalau Red Bullnya imbang itu seru banget. Iya, at least Red Bullnya juga imbang gitu. Jadi kita bisa lihat Max Verstappen. Kemarin Max Verstappen disalip Hamilton, coy. Itu Hamilton ketawa-ketawa pas nyalip Max Verstappen. Jadi sebenarnya regulasi Grand Prix itu sebenarnya berhasil. Cuma emang Red Bull kenceng banget, gue nggak ngerti ya. Jadi sebenarnya regulasi berhasil loh. Bikin semuanya. Di kualifikasi kan kita kemarin lihat guys, gap-nya itu sempat Q1 kan 1 sampai berapa belas itu di bawah 1 detik ya. Jadi emang dekat, cuma ya Red Bull-nya yang literally nail regulasinya guys. Apa karena flexi wing rumor flexi wing itu ya. Jadi mungkin selama ini Red Bull bisa dapat DRS terus di tiap lurusan gitu loh. Kesannya kan gitu. Kalau ada flexi wing kan gitu. Ya, cuma itu dia makanya yang kita nggak tahu. Cuma kalau dibilang gitu kemarin di Monza juga buktinya nggak bisa nyalip Ferrari cepet-cepet gitu. Kalau kenceng gitu kan. Harus sabar. Oh katanya kalau di sirkuit Spa atau Monza masih bisa dioptimalin soalnya surface-nya lebih halus daripada Singapura. Surface-nya lebih ke prediksi. Nah surface di Singapura nggak ke prediksi. Yang ini bumpy, yang ini halus. Bingung nih suspensi mau soft apa enggak. Tapi kalau suspensi soft harus ditinggiin. Tapi kalau ditinggiin bakal bumpy banget. Jadi gimana dong? Akhirnya mobil Red Bull kemarin tinggi tau. Tinggi kemarin mobil Red Bull. Jatuhnya tinggi ya? Tinggi banget. Jadi jatuh tinggi soalnya buat mengantisipasi bumpy. Tapi jadi nggak bisa kencang juga karena kalau direndahin bakal nyaruk juga suspensinya kan. Jadi nggak jelas kemarin setupnya tuh nggak nemu emang kemarin Red Bull tuh completely struggling banget. Iya. Dan gue rasa temperatur juga sih kayaknya sih ada playing part. Itu Ocon overheat anjir. Di setirnya overheat loh. Nyate guys. Gue masih inget itu tahun lalu waktu kita di tikungan terakhir itu gue sempat ke bawah kan. Gue bukan mobil lagi yang overheat, ini orang yang overheat anjir. Gue lihat kameramen official F1 itu dia cuma pakai vest doang. Dia gak pakai baju anjir. Iyalah. Kalau orang-orang bule pasti nggak biasa, kulitnya nggak terbiasa dengan cuaca kayak gini gitu. Makanya kalau kita ke luar negeri kita yang kedinginan, kita udah kebiasaan. Pakai 2 lapis soy. Meanwhile kita pas hujan kan gerah ya masih pakai jaket aja. Iya makanya. Asli. Jadi ya langsung aja lah prediksi Singapura. Udah Jepang sekarang. Jepang. Regi. Gimana Reg? Alonso gitu ya, Alonso deh. Ya nih Alonso kira-kira comeback ya nih. Tadi kayaknya Regi dengerin terus gitu kan. Iya. Miss gue, Alonso pesimis gue. Lihat Sainz bagus, Norris bagus. Tapi 3-nya gue pilih Alonso, 2 Sainz, 1-nya Verstappen. Kan? Alonso Sainz. Pesimis gue Alonso 3 Alonso. Si Andrit. Apa Alonso 3 2 apa? 2 Sainz, 1-nya Verstappen.
Balas dendam sih, Iya, Verstappen ya, balas dendam sih. boleh lah. Masih make sense lah. Enggak make sense. Oke, Alonso. oke. Ya, tapi bisa sih. Ya, Bisa aja. Oke, Dims. Gue mah ya yang realistis aja lah ya. Nge Leclerc. Yuki deh. Yuki. Bisa aja sih. Yuki ngapain Yuki? Tapi nggak realistis itu. Itu plot twist itu. Yuki P5 lah kali ya. P5. Taruh lah, Boleh. semoga lah. Iya, kalau Iya, Yuki P5 bagus sih. Bagus banget sih. bagus banget. P5 P1, iya sih, setuju sih, bisa. ya. P1-nya mungkin Verstappen, P2-nya Sainz, P3-nya Norris. Oh, menarik ya. Carlando jadi- lagi, Carlando ya. Jadi lagi Orlando pada lagi. optimis nih sama Ferrari-nya nih. Gue lihat-lihat. Gue Ya, bukan lu- optimis Ferrari, optimis sama Sainz sih, gue lebih tepat nih. Oke. Iya. Formnya juga lagi panas gitu kan. Mumpung panas ya ditaruh di atas gitu kan. Iya, Oke, gitu oke, kan oke. sih. Optimis sama Sainz aja deh. Jadi Leclerc ntar kalau misalnya jago Iya. ya, wah akhirnya Leclerc jago nih gitu. Oh juga Sainz nggak gue taruh di menang kok, kedua gue taruhnya. Alright. Oke. Oke, Ilham. Yuki semoga top 10. Harapan pertama. Pasti bisa sih. Kalau top 10 gue yakin bisa sih Yuki. Harapan pertama. Ada Target lebih gede quali. dari biasanya. Target kualinya bisa bikin surprise kuali kayak dulu siapa ya? Pierre kalau nggak salah bisa di top 4 atau 5 gitu. Brandon Hartley 2018 sama Pierre. Brandon ya justru yang di depan ya. Brandon. Ya kan, targetnya semoga bisa bikin surprise kuali atau mobilnya package kenceng kuali, bikin PR stand di situ. Race-nya mungkin ya top 10 lah. Dan satu mungkin not sure. Mungkin Wilhelmus balik lagi. Atau apa sih dia tuh mukanya mirip apa ya yang Sid. apa sih di Ice Age? Itu Sid ya, Sid Ice Age. Anjir. Lernya gini. Gini nih. Gue rasa dia bakal balik lagi ke top spot. Considering kemarin rada-rada confident juga ya, dibilang bakal 20 detik. P2 dan P3 mungkin bakal tag. Ada Checo, ada Sainz, ada George, ada Hamilton. Mungkin Leclerc. Hamilton sama Leclerc akan lebih dekat, tapi di depannya Checo, Russell, Sainz, put there mungkin Norris juga. Nanti pack Jadi belakangnya P2-nya dikit siapa ada nih? Piastri mungkin. Cannot call, bingung gue. kan prediksi doang. Harus. Maybe Prediksi ada, taruh Pak. let's Saya Tsunoda. enggak lah, gila. Let's put Sainz 2, 3-nya mungkin redemption arc-nya George mungkin. Atau kalau ngelihat kemarin sih kayaknya either George atau Sainz atau George lah. Gua put top 3-nya gitu deh. Jadi Max, Oke. Russell, Sainz gitu. Ya one of it lah atau Oke. Menarik Sainz, Menarik Russell. sih. Gua masuk akal George pembalasan dendam kemarin gitu. Masuk akal. Iya. juga. Mumpung panas sih. ya. Kita menang malah berapa dia lagi. Bawaannya itu kayak Max gitu. Max itu marah-marah kemarin. Wah, aku marah. Jadi aku harus P1 20 detik. George Iya. sama, Tabrakan modifikasinya sama gitu kan. Wah, itu yang ditunggu-tunggu nih. Nabrak kedua. Max Paul tur 2 cedar gitu kan. Wah. If you no longer go for a gap, Seru Ya, banget. Itu seru itu seru. No longer logo go for a gap tuh jadi meme-nya George kemarin di Singapura anjir. Tulisannya Singapurnya gapnya tuh di kan dia nabraknya ke papan Singapura Di tuh antara tulisan itu, gapnya iya. itu, Apa anjir. di gap ya Iya, gap Singapore gap. Nopal kenapa Sialan emang. jadi gepeng nih? Jadi artefak novel. Kameraku gerak. Oh, udah. Ya, udah Oke. mulai gue sesut dulu. Aduh, Komisi prediksi. Kamera di bawah gerak guys. Prediksi ya aku Wilhelmus 1. Aku tuh makanya mirip kayak Ilham tadi ya kan. Dim sama Ilham ya yang tadi P2-nya si Sainz. Beda Norris Dim ya? sama Russell doang. Iya. Gua naro Sainz, Russell di Max, podium. Sainz, Norris. Aku tuh mikirnya aku masih bisa jagoin Norris. Aku sekarang kalau riding on form ya Norris sama Sainz gitu. Tapi jangan salah Hamilton juga dua Mercy panas, tapi Verstappen aku taruh di P1 tetap karena of course full
advantage mobil ada di dia, terus advantage form lagi di dia walaupun kemarin kepleset dikit tapi tetap bisa comeback. Duanya aku taruh Norris, P3-nya aku taruh Hamilton P3. Oke. Di belakangnya Ferrari 45 sih. Ferrari 45 sih. Oke. Karena jujur sekarang itu yang susah ditebak adalah 8 ke atas, guys. Coba. Ferrari 2, Mercy 2, Red Bull 2, tapi Perez ya lagi nggak dipandang sebelah mata lah gitu kan. Ya Red Bull 1 lah. McLaren Piastri 2. Piastri juga kayaknya ini mungkin kita nggak mikirin Piastri karena kemarin lagi ngampas dikit ya di kualifikasi. Bukan ngampas sih, gak hoki. Terus di balapnya juga nggak kesorot, tapi I think walaupun nggak kesebut, Piastri juga ada chance untuk finish top 5 ataupun top 3, tapi prediksiku yang akan finish P2 adalah Lando, P3-nya si Hamilton karena Mercy. Wow, Hamilton guys. Oke. Ya, looking really strong lah. Aku masih percaya Hamilton belum habis. Boleh lah. Ya, Alonso juga belum habis, Pak. Oke. Berarti sisa Mike belum ya? Gua P1. Milih Alonso dia. P1 Leclerc. Ya, Alonso. P2. Apa? Kuping gua. Apa? Mamma mia. Kerja sini tiap hari. Mamma mia. Yo, Anda bilang redemption-nya Max, redemption-nya Russell. Loh, Leclerc juga redemption, Jok. Kan Leclerc kemarin jelek di sacrifice tim, mobilnya bermasalah. Redemption P1. Ya. P1 kalau Max Verstappen-nya rungkat. Kalau Max Verstappen nggak rungkat ya P1 Max, P2 Leclerc. Mamma mia. Tiganya apa? P3-nya Sainz. Gantian. Iya. Prediksi sekaligus harapan ya guys ya. Bisa. Apa kata-kata mutiara gue dari 2 episode sebelumnya balik lagi nih. Prediksi dan harapan beda tipis. Ya itu dari episode Turning Point sebelum jadi nama Turning Point, Cok. Udah prediksi sekaligus harapan. Dari The Pit Box. Astaga. Iya. Boleh lah. Max, Leclerc, Sainz. Tapi kalau gue harus mikir dikit ya paling Max, Leclerc, Sainz. Nah itu lah. Sama aja. Apa bedanya anjir? Ditukar doang. Gak. Ya udah Max, Sainz, Lando lah. Ya Max, Sainz, Lando ya. Masuk akal kayak sama kayak ini nih ya. Oke. Ini yang prediksi apanya? Yang apa ya? Gak yang deh. tidak ada harapannya. Max, Sainz, Leclerc P3 dah tuh. Tuh kayak masuk akal. Bisa. Oke. Itu aja udah hari ini udah sejam lebih nih, nggak nyangka tapi emang iya sih udah pasti banyak yang dibahas di Singapura terlalu seru ya. Dan kita tunggu ya Jepang seperti apa. Gua sayangnya pas Jepang tuh gue di Malaysia anjir. Jadi nontonnya bingung ya. Nontonnya bisa cuma bikin nimbrung barengnya yang bingung gitu kan. Jadi bisa dong. Nontonnya juga bingung juga karena Bein Sport itu nggak bisa dibuka di luar. Setahu gue ya waktu zaman video kita di Singapura nggak bisa dibuka anjir. Iya kan? Iya. Itu gue agak bingung tuh. Bajakan. Ya mungkin nanti gue akan cari link-link yang begitulah ya. Agak-agak susah sih. Kayaknya Mike lagi siaran itu. Enggak, siarannya masih jam 6 sore kan Jepang kan jam 2 siang balapan. Oh iya, balapannya duluan justru ya. Okay. Dan Malai sama sana cuma beda berapa jam kan? Ya, jadi harusnya bisa sih. Satu. Jadi ya semoga. Kalau nontonnya gue pasti bisa, cuma nimbrung bareng yang gue nggak tahu. Oke. Lu bakal di venue-nya di mana, Mike? Di Malai? Nama venue-nya gue lupa. Nantilah kita bahas setelah gue tutup turning point-nya dulu. Oke, thank you so much yang udah nonton ya. Kita ada di Spotify dan juga di Noise. Jangan lupa buat kalian yang pengen dengerin tanpa muka kita juga bisa di situ. Dan juga jangan lupa untuk like videonya, komen mungkin ada pembahasan yang mungkin kita terlewat. Silakan kalian bahas juga di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe, bantu kami ke 2000 subscriber di tahun ini, semoga bisa. Dan juga follow Tim Tekno ya. Kalau mau ngikutin Tim Tekno tuh Ilham ada di situ teman-teman. Dan ya terima kasih banyak mampir ke channel kita juga masing-masing, linknya semua ada di deskripsi. Dan itu aja hari ini. Selamat pagi, siang, sore, selamat menikmati. Bye bye.